Terima kasih sudah hadir. Kita akan segera memulai dialog kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagunya Arkarna yang judulnya Kebiar-Kebiar, ciptaan dari Gomblo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Cameras rolling. Get yourself ready. Stand by sound. Roll music.
Oke, selamat siang, selamat datang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para peserta, para pembicara kita hari ini. Selamat datang dalam dialog UMKM Sawit sesi ketiga. Ini sesi penutupan yang sebelumnya kita telah melewati 2 rangkaian sesi dialog pada tanggal 14 dan di tanggal 7 Agustus dan tanggal 14 Agustus. Jadi ini adalah sesi penutupan kita dalam rangka menyambut HUT ke-75 Republik Indonesia dan Hari Nasional UMKM yang jatuh pada tanggal 12 Agustus yang minggu lalu. Baik Bapak Ibu semua, kami sebelumnya ingin menginformasikan bahwa selama 2 sesi berjalan sudah banyak gagasan, usulan dalam rangka memperkuat usaha mikro maupun usaha UMKM di daerah kebun maupun di daerah sentra Provinsi Sawit. Dan selain itu, gagasan pabrik sawit yang kemarin kita diskusikan di sesi yang kedua mulai menemukan arah dan ada tujuan maupun titik cerahnya Bapak Ibu. Jadi petani mulai memahami bahwa nanti mendirikan pabrik tidak sebatas mendirikan, tapi bagaimana mengelola maupun memperkuat keberlangsungannya dari aspek bisnis kelapa sawit untuk jangka panjang, karena kita bicaranya jangka panjang. Untuk itu, diskusi hari ini menjadi salah satu diskusi kunci, karena sempat ada dialog dalam sesi kedua bagaimana membangun kemitraan yang kuat di antara petani, di antara teman-teman pelaku usaha maupun nanti di bawah pemerintah yang nanti akan banyak membantu dari segi aspek regulasi. Oleh karena itu kita semestinya sebagai pelaku industri sawit kita harus bergandengan tangan, bukannya saling berjauhan, karena kita perlu menemukan kemitraan yang cocok dalam era yang kekinian, dalam era sekarang. Dulu kita mengenal kemitraan dalam pola PIR, KKPA yang sudah sukses berjalan dan mampu meningkatkan setidaknya kepemilikan petani, dan nantinya tentu saja kita lihat sudah meningkatkan kesejahteraan teman-teman petani di daerah-daerah sentra kelapa sawit. Dan kali ini tentu kita harus melihat lagi bagaimana kita sudah akan menghadapi generasi kedua petani sawit yang sekarang ini di era milenial dan era digital. Tentu saja pola kemitraan yang ideal perlu kita rumuskan kembali dengan mencari pola bentuk yang itu sesuai dengan kondisi kekinian. Tentu ini demi keberlanjutan, keberlangsungan industri sawit yang kita cintai. Jadi dialog pada hari ini, tanggal 28 Agustus bisa terselenggara berkat dukungan banyak pihak, salah satunya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau kita kenal BPDPKS. BPDPKS ini adalah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga maupun memperkuat industri kelapa sawit nasional. Ini dalam rangka meningkatkan posisinya sebagai komoditas strategis nasional. Jadi dana yang dikelola ini tidak hanya untuk, sering dikatakan hanya untuk biodiesel, tapi sebenarnya ini digunakan juga untuk kegiatan peremajaan sawit rakyat, penelitian, sarana dan prasarana, promosi dan kemitraan, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak benar kalau dana pungutan sawit hanya digunakan untuk membiayai sektor-sektor tertentu. Jadi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya kesejahteraan petani juga yang ada di dalamnya. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak juga yang telah mendukung acara selama 3 sesi ini, yaitu dari Dewan Minyak Sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, teman-teman Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan ada juga yang support kita dari Triputra Group. Kami ucapkan terima kasih, serta juga dukungan dan kehadiran Bapak Ibu semua dalam dialog ini, baik itu dari perusahaan sawit, petani, akademisi, masyarakat, dan teman-teman jurnalis yang selalu memberitakan dialog kita dari sesi 1 sampai sesi yang ketiga ini. Kita harapkan dialog ini bisa memberikan nilai tambah bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita memulai dialog, kami ingin mempersilakan Bapak Dr. Rusman Heriawan. Beliau adalah Dewan Redaksi Majalah Sawit Indonesia dan juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian periode 2011-2014 untuk memberikan pencerahan, untuk membuka kegiatan ini dan mungkin memberikan informasi atau mungkin juga memberikan gagasan yang segar terkait tema kita pada hari ini, yaitu kemitraan strategis dan penguatan kelembagaan bagi rantai pasok sawit yang efisien. Baik, untuk itu kita akan mempersilakan Bapak Rusman Heriawan. Setelahnya saya akan langsung mempersilakan Dr. Purwadi, Redaksi Alih Majalah Sawit Indonesia, untuk
membantu jalannya acara dialog ini. Terima kasih. Silakan Bapak Rusman Heriawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan ini para pembicara. Mudah-mudahan yang dihadirkan, yang diundang ini bisa hadir semua. Kemudian juga para peserta webinar seri 3 ini yang kelihatannya dari gambar ini kelihatan semangat-semangat ya, senyumnya mekar begitu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kuat kita untuk melakukan diskusi secara lebih produktif gitu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin runtun saja menceritakan tentang program kemitraan yang sudah pernah kita alami, yang sedang kita alami, dan nanti kedepannya seperti apa begitu. Ya, pada webinar sesi pertama itu kita sudah bicara soal panjang lebar lah masalah tata niaga TBS ya, lalu soal harga TBS. Terus solusinya gimana supaya posisi tawarnya ada kesetaraan antara para petani rakyat ini dengan PKS misalnya gitu. Nah dari sana muncul ide satu impian gitu. Pada sesi kedua itu kita bicara mengenai mini plan untuk CPO begitu. Itu juga sudah dibahas ya webinar yang sebelumnya. Ya, soal mini plan ini, soal PKS mini ini, ya dengan berbagai permasalahannya, dengan semangatnya, dengan tantangannya begitu. Ya, dan yang ketiga ini, nah mini plan ini dari yang saya tangkap dari para panelis pada waktu itu, ya ini disebabkan juga oleh ketidakpuasan terhadap harga TBS petani yang selalu tidak memiliki posisi tawar yang setara begitu, sehingga muncul kenapa tidak dijual saja atau kita pakai saja langsung dan sebagainya. Tentu tidak semudah itu juga kita membangun ya pabrik mini atau PKS mini begitu ya tanpa pihak-pihak yang berkepentingan ini bersatu kuat begitu. Yang ketiga ini kita bicara kemitraan. Kemitraan ini juga tentu ada kaitannya dengan kemitraan di kebun, kemitraan di olahan. Gitu. Nah ini kira-kira yang kita mau bahas ya soal kemitraan ini. Saya ingin cerita dulu lah sedikit mengenai kemitraan. Ya. Baik itu terkait sawit maupun di luar komoditas sawit. Gitu. Tahun 1980-an, ya, 80-an itu ada istilah di zaman Orde Baru itu yang namanya Bapak Asuh, Anak Asuh. Ya, semangatnya kemitraan, ya, tetapi tidak garis lurus rupanya, tidak fungsional gitu. Contoh yang saya kunjungi pada waktu saya masih muda sekali, saya berkunjung ke Semen Tonasa begitu, ya, itu ada juga Bapak Asuh Anak Asuh, tapi Semen Tonasa pada waktu itu ya mengurusi pabrik sepatu dan barang-barang dari kulit begitu. Jadi tidak garis lurus, tidak fungsional antara produksi anak asuh dengan produksi bapak asuhnya. Pasti tidak sustain. Karena kepentingannya berbeda, line produknya berbeda begitu. Ini tidak sustain begitu. Ya. Kemudian sekarang pun masih berlangsung model kemitraan juga yang disebut di BUMN ini. Saya cerita di BUMN itu masalah PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Ini konsepnya kemitraan, tetapi lebih banyak yang dilaksanakan adalah program CSR, Corporate Social Responsibility. Ini juga tidak sustain karena lepas dia, tidak berbanding lurus, tidak garis lurus antara core bisnisnya BUMN itu dengan perusahaan-perusahaan atau UMKM yang dibinanya itu. Ini yang kedua, contoh kedua. Contoh ketiga,
Ini dilakukan oleh private sector. Ya, saya punya kunjungan yang menarik. Misalnya, saya melihat ya satu kemitraan antara Unilever misalnya. Saya menyebut sajalah, toh ini bukan dalam rangka advertising. Ya, Unilever dia membina apa? Membina petani-petani kedelai hitam, black soybean yang ada di Jogja dan di Nganjuk. Kemudian membina kelapa ya, Inyur Melambai di Pangandaran. Ya, ini juga dalam rangka apa sebenarnya Unilever berkepentingan? Karena ya dia ingin memastikan bahwa ya rantai pasok yang dibutuhkan oleh Unilever untuk membuat kecap ya namanya kecap Bango itu dipastikan bahwa ya kedelai hitamnya, gula merahnya itu ya itu bisa terjamin ya untuk dia. Ya, dalam kerjasama antara petani dengan Unilever ini ya implisit ada pembinaan di sana. Ada praktek-praktek ya, ada good agriculture practices, ada disiplin, ada kesetaraan, ada kepastian harga dari soybeannya, dari kelapanya dan sebagainya. Nah, inilah yang kira-kira dalam pemahaman saya ini mestinya yang kita kembangkan dan saya yakini bisa sustain gitu. Ya. Jadi ada hubungan fungsional antara input dan output. Inputnya si petani berupa kedelai hitam, berupa kelapa tadi, ya dengan outputnya kecap yang dihasilkan oleh Unilever. Nestle pun begitu, dia melakukan pembinaan kerjasama kemitraan ya dengan coklat ya, kemudian dengan kopi di Lampung, dengan susu di Pasuruan. Ini harus kita jaga ya. Ini kerjasama contoh-contoh yang baik begitu. Nah dari situlah kemudian ya muncul inisiatif apa yang disebut dengan PIS Agro ya, Partnership of Indonesian Sustainable Agriculture. Ini di banyak komoditi di sana. Ya masih berlangsung sampai sekarang. Dengan satu target program capaian 20-20-20, 20-20-20. Ini yang di dalam konsep PIS Agro yang saya harus appreciate juga kalau ini terus sustain dan berkembang. 20% adalah peningkatan produktivitas, ya, artinya perbaikan kesejahteraan petani, 20% pengurangan kemiskinan, dan 20% pengurangan emisi gas rumah kaca, emisi karbon. Gitu. Jadi ada target di sana. Ya. Semuanya senang, gitu. Saya dan tanpa sepengetahuan perusahaan-perusahaan itu, saya melakukan wawancara dengan para petaninya, mereka happy karena banyak benefit yang dia peroleh, terutama dalam capacity building, dalam disiplin, dalam praktek-praktek pertanian yang baik, good agriculture practices, dan sebagainya. Kemudian kita lari khusus ke masalah sawit. Ya, kita dengar mungkin para di sini juga banyak ya para pelakunya masih hafal gitu ya. Dalam kemitraan sawit ya kita pasti tahu lah itu yang disebut dengan Peerbun misalnya di tahun-tahun 70-an. Kemudian ada Peer Trans ya inti plasma ya, inti plasma gitu. Konsepnya konsep inti plasma ya. Ini berjalan ya cukup bagus ya. Benefitnya diterima kedua belah pihak ya. Kemudian sama-sama disiplin, setara, ada mutual trust di sana antara pihak petani dengan PKS misalnya yang dimiliki oleh perusahaan inti, dan ini berjalan. Ya. Ini satu generasi sawit. Ya, ini berlangsung dengan baik. Ya. Kemudian masuk ke generasi 2 sawit. Ya. Sayangnya ya kemitraan ini kemudian terganggu juga oleh adanya ketidakpuasan di kedua belah pihak barangkali ya, sehingga banyak petani-petani plasma tadi yang memisahkan diri, merasa
ya lebih baik saya sendiri saja seperti petani swadaya yang selama ini. Jadi dalam kelompok saya, dalam definisi saya mengenai petani rakyat ini, yang tadinya cuma 2 kelompok, ada plasma dan ada swadaya atau mandiri, sekarang menjadi 3 sebenarnya, dengan konsep yang berbeda dan sasaran yang berbeda nanti kalau kita mau kembangkan. Yang pertama adalah plasma, yang sampai hari ini ya masih mempunyai hubungan inti plasma dengan perusahaan-perusahaan. Ada yang eksplasma, ya. Jadi ada plasma, ada eksplasma, ya. Dan yang ketiga tentu petani swadaya itu, ya. Saya tidak tahu apakah dengan hal-hal seperti ini, ya, kemitraan ini menjadi memunculkan keraguan gitu. Kok sudah bagus-bagus dalam konsep kemitraan, partnership gitu, ya. Tapi pada akhirnya toh juga ada yang bercerai gitu ya, bercerai begitu. Bapak Ibu sekalian, nah ini kita nggak tahu ke depannya ini apakah kemitraan yang seperti apa yang bisa menjamin keberlangsungan atau sustainability dari konsep kemitraannya. Bukan sustainability palm oil-nya, tapi sustainability kemitraannya juga perlu menjadi pemikiran kita bersama. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti saya akan menitipkan ya kepada para pembicara nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira perlu kita bahas bersama. Yang pertama adalah, apakah pola kemitraan ini masih diperlukan? Itu pertanyaannya, apakah pola kemitraan ini masih diperlukan? Sebab ya kadang-kadang ini semangatnya tinggi, tiba-tiba hilang. Ya, itu tidak berlangsung di PTPN, di BUMN, tapi juga di private sector. Itu terasa sekali. Ya, kemitraan ini kayak jalan di tempat sebetulnya. Gitu. Ya, ini menjadi kerja bersama sebenarnya. Pemerintah mestinya harus hadir lebih intensif lagi, ya, membina kemitraan ini baik dalam rangka penengah maupun dalam aturan-aturan regulasi yang konstruktif terhadap kemitraan itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bila tetap diperlukan, ya, kemudian bagaimana upaya-upaya kita ya untuk memperbaiki model kemitraan yang sudah banyak best practices-nya, banyak lesson learned dari pengalaman model kemitraan sebelumnya. Itu pertanyaan kedua. Jadi upaya apa sih sebenarnya yang perlu? Ya, mungkin pembicara akan bebas nanti untuk menyampaikan ide-ide ya supaya kemitraan ini bisa kita bangun lebih baik lagi ke depan. Pertanyaan ketiga ya, bagaimana dengan kelembagaan? Jangan kita bermimpi ya mengembangkan kemitraan tanpa kelembagaan petani yang kuat. Ya, kebanyakan dari perusahaan-perusahaan sebagai intinya itu tidak akan sanggup, akan repot dia kalau kemitraan ini dibangun secara individual dengan petani-petani. Jadi petani-petani ini harus mengorganisasi dirinya ya dalam kelembagaan yang kuat. Ya, kelembagaan yang kuat itu bisa bentuknya koperasi, bisa kelompok tani dan apapun gitu ya yang kuat, transparan dan sebagainya. Nah, yang keempat, pertanyaannya apakah kemitraan ini yang kita kenal selama ini kan adanya di kebun, ya di on farm. Kemudian kita kaitkan dengan webinar kita yang sebelumnya, apakah kemitraan ini bisa masuk ke dalam industri seperti PKS tadi. Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai PKS itu dengan akhirnya ya apapun ya keputusannya, kesimpulannya, tapi sebenarnya konsep kemitraan ini bisa menjadi jawaban terhadap persoalan memiliki PKS sendiri. Dalam pengertian saya, ya mungkin jalan tengahnya dalam kemitraan nanti ya dalam membangun PKS. Kenapa sih gitu? Tidak ada intinya di PKS itu. Intinya perusahaan besar yang punya modal, kemudian ada
kelompok tani atau koperasi petani sebagai pemegang saham di sana, gitu. Ya, sehingga ribut-ribut mengenai TBS-nya murah, ya kalau TBS-nya murah, untungnya kan lebih banyak PKS itu juga akan dimiliki oleh koperasi sebagai pemegang sahamnya tadi, begitu. Ini hal-hal seperti ini, ya, kemitraan seperti ini itu juga bisa menjadi solusi, ya, bagi kepemilikan PKS, ya, bagi petani. Jadi jangan kita mengambil dua ekstrim, ya, ekstrim pertama, ya, kemudian PKS itu hanya dimiliki oleh perusahaan besar, ekstrim yang kedua PKS hanya dimiliki oleh petani, begitu. Kenapa tidak di tengahnya, begitu, ya, dengan transparansi, dengan aturan yang jelas, diawasi oleh pemerintah, saya kira itu lebih memungkinkan, ya, petani rakyat itu memiliki PKS, ya, walaupun, ya, hanya sebagai pemegang saham, ya, pemegang saham di dalam inti plasma tadi, dalam konsep kemitraan ini. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, yang barangkali nanti saya menantang juga ini para pembicaranya di sini, ya, daripada kita selalu membicarakan yang ekstrim tadi, ya, belong to petani atau not belong to petani, lebih baik bagaimana sih kalau ini dikemitrakan, dikemitraankan, gitu. Jadi di partnershipkan itu menjadi lebih readiness, ya, lebih memungkinkan, ya, dalam situasi begini. Apalagi, ya, ini kan masalahnya masalah persaingan yang semakin besar, ya. Kemudian kalau dengan kemitraan ini juga menjadi lebih sejuk, ya, lebih produktif, ya, benefitnya dinikmati bersama, baik oleh perusahaan-perusahaan besar maupun oleh petani rakyat. Yang penting, ya, semuanya disiplin, taat aturan, ya, kalau kemitraan itu mau dibangun. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ini sudah ada Pak Purwadi yang akan, kalau di dalam upacara itu, komandan upacara mengambil pasukan, gitu, ya. Dari Irup diambil oleh dia, dipimpin langsung. Nah, inilah, dan up-nya sudah ada di sini, ya, Pak Purwadi. Saya persilakan Pak Hayul untuk meneruskan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Purwadi, saya ingin menyapa untuk tokoh-tokoh senior kita yang sudah hadir di sini. Saya lihat di sini sudah ada Bapak Derom Bangun, lalu ada Bapak Sujai Karta Sasmita, tidak lupa Bapak Rusman Heriawan, nanti juga akan bergabung Bapak Ahmad Manggabarani, lalu nanti ada Pak Tungkot, saya lihat juga sudah bergabung, Pak Joko Supriyono, terima kasih sudah hadir, Bapak Saad Sinaga, dan juga dari teman-teman lembaga pendidikan, tadi saya lihat Pak Sri Gunawan, Pak Nugroho dari CWE, dan teman-teman Insiper juga, saya lihat banyak yang hadir. Tidak lupa teman-teman Apkasindo, teman-teman Samade, dan teman-teman petani yang lain, terima kasih, dan juga teman-teman jurnalis, terima kasih. Silakan Pak Purwadi memandu jalannya dialog ini.